Oke, udah ya. Apa tadi perintahnya? Udah buka sini ya. Ini pastikan hijau. Kasih tanda seru gitu ya. Kemudian pip perintahnya, install ya. Kemudian TensorFlow. Dan ini nggak kecil, sekitar 400 mega. ini ini punyanya Google ya. Jadi belakang kita Google, library-nya Google gitu ya. Nah, ya, shift enter lagi. Pastikan koneksi internetnya ada ya. Oke. Oke. Nah, dia ngecek dulu. Ya, tadi sebenarnya saya sudah install, tapi saya mau bikin yang di apa? Virtual environment yang lain, tapi saya pengen bikin live-nya ya. Ini ya, ini adalah proses installnya. Butuh berapa dia? 497 mega. Ya, iya. Ya, karena ini library gede ya. Library-nya punyanya Google langsung yang kita pakai ya. Oke, ini prosesnya. Ini masih ya proses installnya lah ya, library-nya yang dibutuhkan ya. Kalau misal mau gampang gimana Pak? Kalau mau gampang, Anda gunakan Google Colab ya. Misalnya Pak nggak pakai datanya nggak segede gitu ya. Anda gunakan apa? Google Colab. Caranya gimana? Anda buka Google, tapi pastikan sudah sign in dulu ya. Nanti Google kalau kita nggak sign in dia minta sign in. Anda klik Google Colab, cari Google Colab, Google. Kalau di sini kita nggak perlu install macam-macam, langsung ke cloudnya si Google langsung ya. Ini muncul seperti ini, kita masuk ke sini dan nanti kita bisa menggunakan 8 GPU-nya langsung. Ya, nanti Anda bisa merasakan bedanya pakai infrastrukturnya Google sama punya laptop kita sendiri. Muncul seperti ini. Nanti pilihnya apa? New notebook. Saya masih running tadi di localhost-nya. Nah, kalau di sini kita nggak perlu install Python, kita nggak usah install Jupyter Notebook, kita nggak usah install TensorFlow gitu ya. Oke, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah langsung akses punyanya Google ya. Kita bisa menggunakan GPU-nya di sini. Ya, tadi pilihannya kalau sudah muncul kayak gini, runtime ya, kemudian change runtime type. Di sini ada pilihan hardware accelerator ya. Kita bisa gunakan GPU-nya punya, cloud-nya punya ya, saya bilang infrastrukturnya cloud punya Google lah ya. Kemudian kita save. Nah, ini udah kita pakai, bayangkan kita akses ke apa cloud-nya si Google, kemudian kita gunakan 8 GPU-nya gitu ya. Ini lagi connect-nya. Berarti harus ada internetnya Pak. Ya itu syaratnya ya. Syaratnya ada internet lagi. Tapi kita nggak perlu install apa tadi? Nggak perlu install library yang sebentar. Ya, saya udah belum. Oh sudah tuh ya. Saya udah tuh ya. Ya, oke. Ya ini saya udah habis berapa dari tadi ya. Tadi saya udah nyoba di JST, di virtual environment nama JST. Nah kalau sudah ya, ini sudah ya. Kalau sudah, nanti sebenarnya di bawahnya dia minta kita restart kernel. Kalau tadi sih ya, tapi kalau sekarang kok kayaknya nggak ada ya. Udah selesai belum? Coba kita lihat. Sudah ya? Dia minta restart kernel nggak? Enggak ya? Kok beda ya? Ya sudah. Nah, ini ya. Tadi kan kita error ya. Tapi sekarang kita sudah install ya, dan dia oke, apa namanya? Sukses lah, tidak ada masalah ya, tidak ada library yang, tidak ada dependensi yang apa namanya, yang korup lah ya, yang kurang gitu ya. Oke, nah sebenarnya kita bisa langsung aja running kalau dia tidak minta restart. Tadi saya pakai ini dia minta restart. Nah tapi di sini Anda perhatikan ya, di sini kan 1 nih, kemudian di sini berapa? 2 ya. Kalau kita pengen hide ini, kita bisa klik di sini sampingnya ya, maka dia tertutup nih, kita bisa munculin lagi seperti itu ya, di double klik. Nah kita bisa run lagi nih. Coba perhatikan, ini adalah 1, berarti yang pertama, ini adalah 2, ini adalah yang kedua. Tapi kalau kita mau delete juga nggak ada masalah, karena kita udah eksekusi perintah ini. Nah jadi kalau kita mau running lagi berarti apa?
kita run, bisa klik run di sini, atau kita apa, shift enter lagi, ya. Oke. Nah sekarang beda kan ya tampilannya, dia ngedetek bahwa kita nggak punya GPU ya. Oke, dia masih ngecek lagi. Nanti kita lihat langsung di Google Colab-nya. Berhasil kah? Oh berhasil ya. Oh enggak, masih ada yang kurang. Tapi beda kan? Sekarang namanya apa? Matplotlib itu buat grafik ya, buat plotting ya. Jadi diapain Pak? Ya kita install lagi. Kita install library sekarang namanya apa? Ya bayangin kalau kita harus ngoding dulu ya. Kita tinggal pakai doang ya, matplotlibnya apa? Matplotlib. Sekali lagi kita butuh internet. Langsung run di sini nggak apa-apa Pak. Yang tadi kan sudah selesai ya. Kita run lagi di sini. Ini nggak terlalu besar ini. Oke, run. Oke, sekitar 11 mega aja. Direkod kan? Oke, good. Oke, nah. Oke. Sudah belum? Masih. Ini ada pillow macam-macam. Pillow ini ya buat grafik juga ya. Oke, jadi kalau oke, udah ya. Nah, sudah kita run lagi yang atasnya ya. Tadi kan berarti udah sampai sini dong ya. Ini sudah jalan semua sampai sini. Kalau ini kita run, harusnya sekarang sudah oke. Sudah oke ya? Sekarang saya mau ngeliatin gimana kalau kita ngerunnya di Google Colab. Caranya gimana Pak? Ya copy aja ini. Kita copy, Ctrl C, kita pindah ke sini ya, kasih nama aja ANN gitu ya. Ini namanya ya. Kita apain? Kita kok copy. Ingat, ini online. Ini sudah online, kemudian kita nggak perlu install Python, kita nggak perlu install library macam-macam. Kadang-kadang kalau di sini konfliknya adalah versi dari library-nya. Ya, kadang-kadang yang harus diturunin gitu ya. Kalau kayak gini gimana Pak? Sama, tinggal shift enter atau ketekan yang di sini ya, run cell. Oke, pastikan internetnya ada. Kita pakai infrastruktur Google, kita pakai library Google gitu ya. Oke. Sudah belum? Belum. Ya, sudah belum? Ya. Oke, sudah ya? Oh, belum. Masih muter. Oke, sudah ya? Nah, sudah nih, sudah run ya. Oh, tadi saya pakai ini, harusnya pakai shift enter ya biar muncul di bawahnya ya. Ya, bisa ya? Udah tuh. Jadi kita bisa menggunakan langsung dari Google Colab-nya. Dan nanti kalau kita pakai data yang besar ya, kita perlu pakai GPU-nya Google. Tapi saya nunjukin dua-duanya lah. Ini adalah yang versi apa? Localhost-nya, perhatikan di sini. Ini adalah infrastruktur yang langsung kita gunakan dari cloud-nya si Google gitu ya. Gratis enggak? Gratis ya. Cuma pastikan ada paket internetnya. Mau pakai yang mana? Dua-duanya nanti kita pakai gitu ya. Oke. Oke, saya stop di sini dulu ya. Kayaknya udah pada beres belum? Install TensorFlow sama Matplotlib-nya. Sudah? Oh, sudah. Coba di-share di grupnya. The picture hoax ya. Oke. Ya, masih 8 menit. Ya, oke. Mas Ardiansah sudah. Oke, good. Mas Heri? Mas siapa itu namanya? Satu lagi siapa namanya? Imam. Berarti Mas yang belum, berarti tugas minggu ini ya. Oke. Tugas minggu ini. Install. Sama tugasnya ngikutin kuliah anak malam. Habis ini ya di rumah lah tugasnya. Jadi anak malam nonton kelas pagi nonton kelas malam. Yang malam saya kasih teori, yang pagi saya kasih praktek gitu ya. Tinggal gantian. Dosennya kan sama. Kalau saya bikin ini di kelas malam, habis waktunya buat nungguin install gitu ya. Oke, nanti saya jelasin juga lah apa poin-poinnya. Tapi bisa juga ikutin videonya, gitu ya. Oke. Nah, sudah gimana? Selain Mas Aldi tadi, Mas Heri mana? Sudah belum? Oke ya. Nanti dari sini kita bisa apa namanya? Yang kemarin lah, minimal yang kemarin Anda jadikan sebagai apa?
minggu lalu yang kita review jurnalnya kita bisa lakukan ya dengan library TensorFlow-nya si Google. Nanti juga ada lagi namanya Keras ya, ada Keras, ada PyTorch gitu ya. Nanti Anda tugasnya adalah bikin sampai nanam di browsernya ya. Bukan, sorry, Anda bikin aplikasi base web gitu ya. Ya. Oke, Mas Aldi, sampai bikin back end-nya, front end-nya, database-nya ya. Oke. Bisa, bisa ya. Yang kemarin saya belum nyoba kalau misalnya coba di Flutter gitu ya. Yang pernah saya coba yang ditanam di Django ya, frameworknya Python ya. Gimana? API. API kan cuma pakai library-nya aja kan? Ya ini juga sama, kita lagi pakai API-nya Google ini. Maksudnya kayak gini, misalnya kita bikin kamar kan, kamar nih, terus ada fitur transaksi kayak hitungan tuh. Nah itu hitungannya bukan di Flutter tapi di API-nya gitu. Ya, pakai berarti kan? Public dia public berarti. API-nya di public. Iya enak lah. Ini juga sama, ini juga API. Ya tinggal format datanya JSON kan biasanya. Ya kalau di Python namanya dictionary. Dictionary itu peer to peer sama JSON, nanti ada convertnya langsung gitu. Jadi dictionary itu udah formatnya JSON, key value-nya itu udah sama. Ada key value, kemudian kita bisa masuk beberapa level gitu kan. Nah, anak SE bisa sampai situ ya, sangat bisa ya. Iya coba dulu. Ini sebenarnya udah kesana juga, udah mengarah ke sana. API-nya Google yang kita pakai ini, ya mainnya di deep learning artificial neural network. Anda nggak sadar aja sebenarnya saya kasih yang susah ini ya, sadar nggak? Ya, oke. Siapa aja yang sudah? Mana yang lain? Ya, oke. Coba saya skip, saya pause dulu. Atau kita stop aja ya.